Ya, pemirsa masih bersama Bapak Rendy Lamajido, anggota Komisi 5 DPR RI, dan Bapak C.P. Hakim, pengamat penerbangan, dan masih membahas seputar nasib industri penerbangan di Indonesia. Ya, Pak, saya masih ingin melanjutkan dulu ya Pak, sebelum nanti Bapak sampaikan mengenai faktor sebenarnya tadi Bapak udah sampaikan harus ada majelis, kemudian sangat jelas lah apa yang institusi harus ada sehingga nggak akan berulang. Kalau yang namanya perusahaan itu tentu saja yang penting untung gede, gimana caranya menurunkan kos sebesar-besarnya. Jadi harus ada sanksi. Nah Bapak tadi bilang sanksinya nggak ada. Kenapa tuh Pak? Sanksi nggak ada karena majelis itu belum terbentuk. Mengapa majelis itu belum terbentuk? Karena sepertinya kita sekarang terpesona karena pertumbuhan penumpang kita luar biasa. Ya, jadi terpesona jumlah penumpang makin naik. Ya, 10-15%. Jadi perhatian tuh fokus kepada slot penerbangan aja. Nah, ini realitanya adalah di Cengkareng kan jadi padat sekali. Betul. Nah, padat sekali. Mestinya kalau padat sekali itu diberlakukan ganjil genap kan. Gitu. Iya. Dalam artian dikurangi. Betul. Dalam artian dikurangi. Itu kan ada contohnya di lalu lintas kan padat. Betul. Gimana nih ganjil genap? Apa itu ganjil genap? Mengurangi. Ini nggak mengurangi, jadi diterusin aja, tapi kelebihannya dipindahin aja ke Halim. Halim kan kosong tuh nganggur, pindahin aja ke Halim. Cilakanya pada waktu dipindahin ke Halim, orang lebih senang pergi dari Halim, pergi dan datang dari Halim. Jadi sehingga slot penerbangan ditambah lagi juga. Ini tidak memecahkan masalah. Nah hal-hal yang seperti ini yang tadi saya katakan karena kita fokus hanya slot penerbangan aja. Akibatnya banyak sebenarnya. Ya. Dengan slot penerbangan saja, pertumbuhan penumpang tiap tahun memang naik fantastis ya, 10-15% per tahun. Betul. Tetapi apa yang terjadi, SDM dan infrastructure left behind. Dia tertinggal. Betul. Orang nggak ada yang mikirin SDM. Jadi kecepatan ini lebih cepat daripada jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Dia tertinggal. Dan gap inilah sebenarnya yang membuka peluang terjadinya banyak hal, termasuk kecelakaan, termasuk dan terutama kecelakaan. Kita dengar ya dulu beberapa tahun yang lalu kekurangan pilot, datang pilot dari luar negeri kan banyak. Karena udah hampir 15%. Tahu-tahu tahun yang lalu kita dengar kelebihan pilot, ribuan pilot nganggur. Apa artinya? Memang manajemen tata kelola secara nasional dalam konteks dunia penerbangan itu hanya berfokus kepada slot penerbangan sama pertumbuhan penumpang. Perhatian tidak diberikan kepada benar nggak Pak apa yang dikatakan tadi? Jadi SDM dan infrastruktur. Kita hanya bicara cuman tambahnya orang untuk ikut penerbangan. Kan kalau kita bicara penerbangan itu kan before, berarti bagaimana mulai dari tiket sampai di bandara, kemudian pada saat penerbangan, kemudian sampai mereka datang gitu. Ini gimana Pak? Saya kira kita belum bisa mengetahui kalau belum memanage. Makanya saya katakan tadi pemerintah punya kewajiban. Itu undang-undang yang bilang, bukan Rendy yang bilang. Undang-undang bisa menyatakan pembinaan terhadap perusahaan penerbangan itu termasuk pada keselamatan. Kalau pemerintah sudah melihat ini terjadi delay, terjadi kecelakaan kecil, dia harus dilihat. Apalagi Lion ini mengacu kepada low cost carrier, di mana low cost carrier di dunia ini di mana-mana ada. Tapi dua hal yang tidak boleh dihilangkan atau dipotong atau tidak dilakukan, yaitu terhadap fuel dengan terhadap keselamatan. Keselamatan itu termasuk masalah pelatihan teknik pilot, pelatihan teknik daripada itu keselamatan semua. Dia tidak boleh dikurangi. Nah ini tidak bisa tahu apa yang terjadi di Lion. Tapi kan Bapak udah panggil Menteri Perhubungan segala macam itu, harusnya, mereka bagaimana melihatnya? Saya berkali-kali sampaikan 2 minggu sebelum kejadian, saya minta pemerintah mengaudit daripada manajemen daripada traffic management, maksud saya manajemen daripada operation Lion ini. Apa dia masuk dalam low cost carrier ini dia masukkan anggaran untuk fuel, oli dan lain-lain maintenance alat-alat, atau dia masukkan juga peralatan pelatihan teknik, itu tidak boleh dikurangi. Nah kejadian sekarang ini jika memang menurut semua orang dari semua dunia penerbangan siapapun yang menyatakan ini memang persoalannya ini pilot ini tidak dilakukan secara teknik yang bagus, sehingga ada kebingungan dia melaksanakan itu. Padahal pesawatnya baru ya, pesawat baru ini mungkin pesawat ini sudah canggih Bu, menurut saya. Kalau dia bilang speed air itu kan speed air di dalam 737 seri 800 meg itu ada 5. Ada 5 speed air itu, masing-masing komponennya ada. Yang tidak ada itu kurangnya minimnya pelatihan terhadap pilot itu terhadap pesawat itu.
Sehingga bila terjadi sesuatu dia bingung. Menurut pandangan beberapa pilot senior yang saya sampaikan semua, bahwa pilot itu dalam keadaan bingung karena memang ini membuktikan ada yang salah dalam pelatihan. Nah, ini low school carrier-nya ini tidak boleh dipotong anggaran untuk pelatihan pilot ini. Tidak boleh dipotong untuk segala sesuatu yang menyangkut masalah keselamatan. Ya. Ini kita belum tahu. Apakah ini harus pemerintah. Ya. Pak Cepi, apakah dalam hasil KNKT kemarin ini sudah kelihatan bahwa apakah memang human error? Karena ternyata kalau kita lihat banyak kan lebih pada human error dibandingkan yang lain gitu, Pak. Ya, sebetulnya mudah sekali ya kalau kita melihat kecelakaan yang kemarin. Karena gejala untuk terjadinya kecelakaan itu sinyalnya sudah sangat kuat di maskapai ini. Misalnya delay itu, delay bisa terjadi airline manapun, tetapi dikelola, maksudnya diumumkan, dikasih tahu sebabnya apa dan sebagainya. Ada SOP-nya lah ya. Ada aturan semua. Orang nggak berjam-jam di dalam pesawat misalnya gitu. Ada berjam-jam di pesawat, dia nanya, kemudian nggak ada yang jawab, pegawainya lari, orang sampai ngerusak airport. Itu hal-hal yang sangat basic principle dalam manajemen sebuah airline. Jadi dengan cara-cara yang seperti itu aja, itu orang sudah akan melihat ini ada yang nggak beres dalam pengelolaan ini. Kalau di airlines ada yang nggak beres seperti itu, ya maka kita nggak usah kaget terjadi kecelakaan loh. Melayaninya seperti itu. Sudah bisa kita duga lah gitu ya. Dan kalau di tingkat global dalam 20 tahun terakhir ini justru terjadinya kecelakaan tuh menurun drastis karena kemajuan teknologi. Betul. Memang ada pesawat modern yang mengalami kecelakaan, tapi itu nanti kita bicara itu harus tersendiri. Tapi ini aneh, dalam 5 tahun, dalam waktu yang 5 tahun, sebuah maskapai penerbangan, pesawat yang relatif baru itu masuk laut di Bali, kemudian masuk laut di Jakarta. 5 tahun, maskapai yang sama. Betul. Dan maskapai yang sama itu juga banyak hal-hal yang perlu dilihat secara utuh. Misalnya dia bisa menjual tiket yang paling murah. Dia bisa mempunyai pesawat yang paling banyak. Ya. Dia bisa punya slot penerbangan juga yang paling banyak. Bagaimana bisa itu terjadi? Seiring dengan itu, komplain pun yang paling banyak gitu. Jadi agak aneh ya, ada sesuatu yang ganjil di sini yang sangat ajaib. Bagaimana sebuah maskapai penerbangan bisa growing begitu fantastis tanpa diiringi dengan profesionalitas dari unjuk kerjanya. Ini kan sangat mudah dilihat dari pemberitaan yang ada, itu udah jelas sekali. Tahu ya. Tapi pengawasan Pak, kan sebenarnya ada pengawasan yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah sendiri Pak. Nah sejauh mana sih pengawasan? Biasanya kalau udah kecelakaan baru pemerintahnya diawasin. Tapi nanti kalau udah enggak lupa lagi gitu. Gimana? Apa memang nggak rutin pengawasan? Ya itu kembali saya katakan tadi bahwa sebenarnya undang-undangnya sudah lengkap. Bahwa kita mengalami sekarang ini ya tidak mematuhi undang-undang itu. Padahal di undang-undang kita mulai aspek pembinaan, aspek perusahaan, kelayakan keudaraan, sampai kepada operasionalnya itu ada diatur. Tapi kan Pak, artinya DPR kan berhak juga loh untuk menentukan bahwa loh Anda nggak menjalankan undang-undang berarti Anda sebenarnya menyalahi aturan. Jangan dijawab dulu, kita harus break dulu. Ya, misalnya jangan mana, tetap di Economic Lounge with saya.